Abdul Akmal al-Dhuhril ardi, utama dan amal di atas bumi Allah itu adalah tolabul ilmu. Itu yang pertama, menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diwajibkan, sudah sering disampaikan, tolabul ilmi fardhun ala kulli muslimin wa muslimati. Wajib mencari ilmu bagi muslim laki-laki, muslim perempuan, minal mahdi lalati, dari kita dilahirkan sampai ke yang lain. Oleh karena itu mencari ilmu harus dibiasakan sejak waktu kita kecil. Kalau kita mencari ilmu masa tua, itu bagikan air di atas daun talas. Tapi kalau sejak kecil, itu bagikan mungkin di atas batu. Maka perlu mencari ilmu sejak dini. Kenapa? Utama, yang paling utama adalah menuntut ilmu. Segala amal itu juga didasari dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ilmu itu apabila sudah dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tidak dilakukan, itu bagikan pohon yang tidak berbuah ilmu bila amalin kasyajari bila samari. Ilmu tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Kalau sudah dapat ilmu, diamalkan. Ilmu yang kuasa harus diamalkan. Oh, tata caranya batal, wajibnya, syaratnya, ilmunya zakat harus diamalkan. Wal jihad, yang kedua, wal jihadu dan jihad. Jihad. Kalau dulu membela kemerdekaan Republik Indonesia, jihad mulai babu runcing. Kita sudah merdeka, maka tinggal mendoakan, tinggal memakmurkan negara kita, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, sekarang bagaimana jihadnya? Jihad nafsi, memerangi hawa nafsu, jangan sampai terjerumus ngikutin bujukan rayuan setan. Termasuk para jamaah sore-sore ke masjid jihad. Apakah tanam di pinggir jalan, apakah ke mall, apakah ngaji, nah, ini termasuk jihad. Maka para jamaah bahwa melangkahkan kaki di rumahnya Allah ini juga termasuk jihadun nafsi, jihad memerangi hawa nafsu. Kenapa? Kita mencari ridhatillah, ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wal kasabu, termasuk usaha. Usaha itu juga termasuk adul amal fil ardi, utama yang amal di atas bumi Allah. Namanya kasab. Kasab itu kerja, usaha. Tapi usahanya usaha yang dihalalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini, maka kita hidup di dunia harus kasab, harus usaha. Kan usaha macam-macam. Nah, apa? Ada jualan gorengan, jualan bakso, dan lain sebagainya, bermacam-macam. Yang penting kita didasari dengan ilmu Allah. Jangan sampai yang kita jual ini adalah yang menimbulkan suatu riba. Ini para jamaah. Karena yang pertama jihad alal ardi, tolabul ilmi, habibullah. Orang yang jihad menuntut ilmu itu habibullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah dicinta kepada Allah, maka permohonan kita, permintaan kita insya Allah dikabul Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu wal jihadu. Bagaimana kalau jihad? Abdul amal jihad waliullah, ada walinya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau kita sudah menjadikan waliyunya Allah, wala khaufun wala tahzanun wala khaufun, jangan merasa takut dan merasa gelisah. Ini yang sudah walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sudah makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, cara bagaimana? Dengan sedikit-sedikit kotrotan fasorot bahwa kita mendekatkan diri kepada Allah. Dengan cara kita dekat kepada Allah, taqabbalallah, kotrotan fasorot bahwa seperti air netes sedikit lama-lama akan jadi lautan. Jadi harus sedikit-sedikit ya. Manfaatkan usia kita untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dikatakan al-kasabu minal halal karimun Allah. Orang yang mencari rezeki yang halal, karimun Allah, dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah rezeki kita ini kita makan semuanya? Tidak. Maka rezeki yang diberikan Allah juga diinfakkan sebagian di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua malaikat akan datang ke rumah, akan membagi rezeki-rezeki kita. Maka rezeki yang kita makan ini jadilah rezeki yang halal, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang menginfakkan rezekinya itu termasuk as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu menolak dari beberapa penyakit. Nah, infak dan sedekah beda di bulan Ramadan dengan bulan yang lainnya. Maka kalau kita harus sungguh-sungguh infak dan sedekah, walaupun hukumnya sunnah. Tapi kalau di bulan Ramadan infak dan sedekah itu dilipat gandakan Allah bisa dimiatin sampai 700 lipat ganda yang orang yang infakkan rezekinya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu tidak akan kurang, dan itu akan dibalas Allah yang lebih banyak. Maka jangan sampai ragu dan eman, karena amalan sedekah di bulan Ramadan itu dilipat gandakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang menginfakkan takjilnya ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala itu dibalas Allah rezekinya yang berlipat ganda. Orang yang menginfakkan rezekinya untuk takjil, maka pahalanya seperti orang yang berbuka puasa. Para jamaah, contohnya ada yang bukan takjil kol, kita makan. Orang yang puasa kita makan. Orang yang menginfakkan tadi kol 1 gelas, ya, itu mendapat pahalanya orang yang berbuka puasa yang takjil itu. Itulah kelebihan sedekah infak di bulan Ramadan. Walaupun hukumnya sunnah, yang wajib adalah tentang masalah yang berhubungan dengan zakat. Kalau zakat hukumnya wajib, kalau pajak itu sunnah hukumnya. Mengerti ya Pak? Kalau zakat hukumnya wajib, gitu. Kalau pajak hukumnya sunnah karena sudah diatur oleh pemerintah. Kalau zakat ada yang berhak menerimanya, yaitu 8 mustahik yang menerima. Pertama, fakir dan miskin. Kedua, amilin. Kemudian mu'alaf. Kemudian riqab, gharimin.
Ibnu Sabir, Sabilillah, itu diantaranya orang-orang yang berhak menerima sedekah wajib, itu namanya zakat. Itu yang paling utama, fakir miskin pada jemaah. Ya. Bagaimana Pak Mu'alaf? Kalau Mu'alaf itu baru masuk. Kalau banyak sekarang mengatakan Mu'alaf pada jemaah sudah 1 tahun masuk Islam dikatakan Mu'alaf. Itu para jemaah. Dan sekarang tuh banyak penipuan ke masjid kemana dengan atas nama Mu'alaf. Sudah berapa tahun dia masuk Islam? Yang di Mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam. Gitu. Maka banyak sekali mengatasnamakan Mu'alaf. Maka yang paling utama atau sedekah dalam Quran surat At-Taubah ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Inna shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa fi sabil fardatan minallah. Al-Qur'annya itu ada 8 asnaf yang menerima sedekah wajib yang dikatakan zakat. Lah zakat maka hukumnya wajib. Maka Al-Quran menyampaikan surah Al-Baqarah ayat 103, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli lahum. Karena untuk membersihkan diri. Maka banyak macamnya. Ada zakat fitrah setahun sekali dikeluarkan 3,5 liter. Ada zakat zahab, emas, ada zakat fiddah, ada zakat tijarah, ada zakat mal. Nah, wajib dikeluarkan, dihitung sesuai haul dan nisab, ukuran mengeluarkan zakat dan nisab. Haul itu ukuran 1 tahun, nisab itu ukuran diperkirakan dengan nilai harga 96 gram emas. Berapa 1 gramnya emas? Maka wajib dikeluarkan zakatnya, karena untuk mensucikan diri. Kalau zakat zuruk itu setiap sekali panen, itu maka dikatakan sedekah wajib yang dinamakan zakat fitrah. Mudah-mudahan kita beri kemudahan bisa mengeluarkan zakat fitrah setahun sekali. Karena yang kita makan setiap hari mengkonsumsi dengan beras atau nasi, kalau kita hitung kalkulasi berapa selama 1 tahun, cuma hanya dikeluarkan 3 liter atau 2 kilogram. Jadi sedikit yang kita makan setiap hari banyak. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan kita semuanya bisa memuliakan nama Allah, bisa mengeluarkan zakat, sedekah wajib. Nah, mudah-mudahan kita diberi kemudahan oleh Allah sehingga kita bisa mengeluarkan zakat. Kalau belum zakat, mu'allaqun bersama amal kita masih tergantung antara langit dan bumi. Maka mudah-mudahan Allah beri rezeki kita sehingga kita bisa mengeluarkan zakat yang diwajibkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Itulah Bapak yang saya sampaikan, bahwa tamu itu adalah membawa rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita memuliakan tamu, memberi makan tamu, minum tamu, maka Allah akan memuliakan kita semuanya. Dan orang yang menginfakkan rezekinya, baik itu untuk tamu, fakir dan miskin, di bulan Ramadan dilipat gandakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya sehingga dikemudahan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa.
mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah hasil maqasidana tawfiq umurana wa sihhatan abdanana. Allahumma aftah ababal khair wa barahmah wa barmaghfirah wa ababal nikmah wa ababal sihah wa ababal salamah wa ababal rizki wa ababal jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khashirin. Allahumma ij'al awladana min ahli ilmi wa ahli. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami ahli ilmu dan ahli kebaikan. Dan Kau jadikan anak-anak ahli yang dorot dan orang yang bodoh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa amalan sholihan wa rizqan halalan thayyiban bi ghairi ta'abin wa la nasabin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.